mobil, melihat orang yang punya mobil, ya kan, melihat orang lain yang menurutnya lebih ganteng atau lebih cantik. Nah, itu supaya segera diobati. Tuh. Segera melihat ke orang lain, kondisi orang lain yang dia punyanya hanya sepeda motor, melihat orang yang tidak punya sepeda motor, yang hanya bisa jalan kaki, sehingga bisa menjadikan dia lebih bersyukur. Atau mungkin melihat orang lain yang lebih cantik, lebih ganteng, biar nggak terlalu terobsesi oleh hal seperti itu, coba ke rumah sakit yang anggota tubuhnya nggak lengkap atau punya cacat, sehingga kita melihatnya dengan hanya kita anggota tubuhnya utuh situ saja lah, sudah bisa merasa sangat bersyukur sekali, sehingga hatinya tidak terbebani, tidak terlalu mengejar kesempurnaan yang sebenarnya nggak ada artinya gitu loh. Ya, sebenarnya nggak ada artinya. Karena pada kenyataannya kalau orang Jawa itu semuanya sawang sinawang. Kadang-kadang itu hanya di benak kita saja, kayaknya punya mobil itu bisa lebih enak, wah kayaknya dia lebih baik, kadang-kadang belum tentu, dan kenyataannya begitu. Punya mobil bagus, bingung ngisi bensinnya. Atau punya cantik, ganteng, tapi kadang akhlaknya nggak baik. Sehingga ya itu tadi, ketika kita tahu dunia itu sawang sinawang, ya kita jangan selalu melihat orang yang kelebihannya di atas kita. Sering-seringlah melihat orang yang kondisinya di bawah kita, ya kan? Entah itu dari fisik, entah itu dari harta dunia, sehingga kita selalu bisa bersyukur gitu. Bersyukur, legowo. Ketika kita legowo, ya kan, untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu ringan, nggak terbebani, semuanya lancar. Pada kenyataannya sudah, mungkin jenengan juga bisa merasakan, kadang hanya masalah sepele saja itu bisa menjadi pikiran sehari itu, memikirkan itu berat. Sholat nggak konsentrasi, ibadah nggak konsentrasi, ya kan, kerja nggak konsentrasi, efeknya akan banyak sekali gitu. Sehingga secara tidak langsung Nabi itu juga memberitahu hal-hal yang memberatkan itu ya supaya segera diobati, ya kan. Ketika memang masalahnya itu di hati, ini kan masalah hati kan, jadi gimana kita melihat orang lain itu menurut kita kok kayaknya lebih bagus, lebih wah daripada kita, itu supaya segera diobati. Obatnya dari Nabi melihat kondisi orang di bawah kita, sehingga ketika yang tadinya mungkin hawa nafsunya memerangi kita, kemudian mungkin setan juga membujuk kita, kondisi lingkungan juga mempengaruhi kita untuk kita berpacu agar bisa selalu menyaingi orang yang menurut kita di atas kita, itu akhirnya ibadahnya itu nggak konsentrasi. Wah, saya harus lebih kelas lagi, atau wah gimana kok ternyata ada yang lebih ganteng daripada saya, lebih cantik daripada saya, gimana caranya biar saya lebih ganteng daripada dia, lebih cantik daripada. Jadi kehidupannya yang dipikirkan itu aja gitu. Tapi ketika itu segera kita tutup, nggak ada celah untuk memikirkan itu, nah, kita ringan, ibadah ya bisa konsentrasi, ya bisa khusyuk, kerja ketika sedang kumpul dengan keluarga juga benar-benar bisa hadir. Kadang-kadang kan kalau nggak konsentrasi ya tahu sendiri, ya kan, kayaknya hadir tapi kosong pikirannya, ya efeknya akan banyak sekali. Jadi hatinya ketika ada penyakit seperti itu supaya segera diobati. Obatnya dengan melihat kondisi orang yang di bawah kita. Rawahul Bukhari, Kitabur Riqaq. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri qala akhbarani Salim ibnu Abdullah anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Abdullah bin Umar, sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, innaman nasu, sesungguhnya manusia, iku kal ibili, seperti onta, al-mi'ah 100,
La takadu, tidak, hampir tidak, tajidu, menjumpai kamu, fiha, di dalam onta 100 tadi, rohilatan, satu onta yang bisa dinaiki. Rohilatan, satu onta yang bisa dijadikan kendaraan. Rawahul Bukhari fi kitab Riqaq. Abdullah bin Umar bercerita, Nabi bersabda, jadi manusia itu seperti, kondisi manusia sekarang ini seperti, jadi 100 onta, untuk menemukan satu onta saja yang bisa dikendarai itu sangat susah sekali. Atau kita memilihnya itu sangat susah sekali. Kalau nggak tepat itu kadang-kadang menurut kita mungkin sudah bisa dinaiki, ternyata nggak bisa jadi kendaraan gitu loh. Beberapa ulama mengartikan ini juga bisa dalam mencari teman atau berhubungan dengan orang lain gitu loh. Ada juga yang hadis ini artinya masalah amanah, kejujuran yang sangat sulit didapatkan gitu loh. Di antara manusia-manusia itu banyak sekali di antara mereka yang memang untuk jujur itu, orang jujur itu susah sekali didapatkan. Makanya Bukhari memasukkan hadis ini di kitab Riqaq, babnya itu babu raf'il amanah. Babu raf'il amanah, hadisnya hadis ini. Jadi secara tidak Bukhari mengartikan hadis ini bahwa amanah itu sudah, ketika amanah sudah diangkat, ya kan, sehingga kondisinya akan susah sekali kamu menemukan satu orang jujur di antara 100 orang, itu sangat susah sekali gitu. Maka dari itu kita yang menjadi orang Islam, orang Muslim, ketika bahwa amanah jujur itu adalah sudah menjadi perintahnya Allah Rasul, supaya kita taati, kita kerjakan, sehingga kita sendiri, ya kan, akan tidak kesulitan menjadi orang yang jujur. Yang jelas itu juga menunjukkan bahwa pada akhir zaman orang sudah banyak meninggalkan Al-Quran hadis, sehingga mereka sendiri nggak tahu perintahnya Allah Rasul bahwa orang harus jujur, orang harus amanat gitu. Sehingga akan sulit sekali menemukan orang yang jujur, orang yang amanah. Sehingga itu juga menjadi peringatan buat kita, jangan sampai walaupun sudah akhir zaman, kita juga alhamdulillah sekali kita masih bisa mengkaji, mengetahui apa yang menjadi perintahnya Allah Rasul, terutama bahwa orang Islam itu harus amanat, harus jujur. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Ismail ibn Ja'far an Amr wa an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qultu, berkata aku, ya Rasulullah, wahai Nabi, aku Abu Hurairah, man, siapakah as'adun nasi, paling beruntungnya manusia, bisyafa'atika, dengan pertolonganmu, dengan syafaatmu, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Nabi, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu siapa Nabi besok pada hari kiamat? Nabi Faqala, menjawab siapa Nabi, laqad dzanantu, niscaya sungguh telah menyangka aku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, laqad dzanantu, niscaya sungguh telah menyangka aku Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Allah yas'alani, bahwasanya tidak bertanya padaku, Allah yas'alani, bahwasanya tidak bertanya padaku,
an hadzal hadisi, dari ini hadis tentang pertanyaanmu tadi, orang yang paling beruntung dengan syafaatku besok di hari kiamat siapa? Hadun, orang lain. Awwalu minka, lebih dahulu, minka darimu Abu Hurairah. 5, karena apa-apa, ra'aitu melihat aku Nabi, min hirsika, dari semangatmu, alal hadisi, atas hadis. As'adun nasi, adapun yang paling beruntungnya manusia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, ikuman orang, qala, berkata dia, la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, khalisan, ikhlas, min qibali nafsihi, dari arah dirinya. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, Nabi, yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu besok hari kiamat itu siapa, Nabi? Nabi menjawab, sudah kuduga yang akan bertanya tentang ini yang paling awal itu ya kamu. Karena saya tahu semangatmu dalam mengumpulkan hadis dan memangkulkan lagi ke orang lain. Sudah kuduga yang bakal pertama orang yang menanyakan hal ini kepada saya itu kamu. Sudah kuduga. Kemudian Nabi menjawab, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, murni dari dirinya tanpa ada niat lain-lain. Jadi melafadzkan la ilaha illallah, memang mengakui masuk ke Islam itu ya karena murni keinginannya sendiri, karena dia faham, karena dia ngerti maksudnya orang hidup itu harus punya Tuhan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Jadi tahu bahwa dia itu hambanya Allah yang harus mengikuti aturannya, yaitu dengan masuk ke Islam, mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah dan Rasul. Tapi orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi itu, kalau dia faham betul, ya, dia akan otomatis tahu konsekuensi dari ucapannya la ilaha illallah. Seperti zaman dulu, ya, zaman Nabi, pamannya Nabi malu, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Nabi bilang, ucapkan saja la ilaha illallah, besok di hadapan Allah akan saya perjuangkan jenengan mati-matian. Tapi karena pamannya malu dengan teman-temannya, penggede-penggedenya, pembesar-pembesar orang musyrik, sehingga pamannya meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pamannya tahu, ketika karena pamannya orang Arab, tahu bahasa Arab, bahwa kandungan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu apa. Sehingga bukan sesuatu yang mudah. La ilaha illallah aja bukan seperti itu saja. Dia tahu konsekuensinya bahwa ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, menyerah pasrah kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan Allah Rasul,